Selamat siang ya. Hari ini orderan kita secara cepat aja ya. Jadi orderan banyak yang free ya. Jadi ini saya sedang menyiapkan, sedang mentesting juga, sedang kalibrasi ya. Sebenarnya sudah dikalibrasi, cuman kita milah-milah ya. Mau dikirim, ada yang order melalui Topet, mau dikirim melalui Gosen, untuk Honda Mobilio, untuk Toyota Rush ya. Kita tes nyala dulu ya. 29,7 30 watt ya. LED ini saya ngomong apa adanya ya, full adjustable. Sebenarnya video lengkapnya sudah ada di YouTube saya sebelum-sebelumnya, tapi kita review secara singkat ya. Jadi ini full adjustable 360 derajat, bisa diputar agak maju agak mundur. Untuk Rush Terios, tutup belakangnya confirm harus dicoak atau agak dimundurkan ya. Ini H11 nya untuk proyektor Rush Terios. Uish. Ya, untuk Rush Terios Cree XHP 50 second generation ya, 30 watt, sudah menggunakan Cooper PCB ya, terang sekali. Cooper PCB ya, double Cooper PCB. Jadi kita bisa, orang banyak nyari DHP dual heat pipe, kita bisa bilang dual Cooper PCB, DCP deh ya. DCP. Ada orang bertanya mereknya apa? Ini saya tidak bikin merek, jadi kalau mau bertanya mereknya apa, mereknya juragan lampu gitu ya. GL ya. Modelnya model apa? DCP ya, dual Cooper PCB ya. Jadi ini untuk Rush Terios mau dikirim melalui Gojek ke Tebet ya. Saya review secara singkat saja karena orderan banyak. Kita mau menyiapkan, kita mau bungkus. Saya masih nunggu lagi 2 orang yang belum transfer ya. Nah, ini HIR 2 nih. HIR 2 dipasang untuk Mobilio terbaru. Saya hari ini ada janji pasang di Mangga Besar. Jadi buat Anda yang mau kita datangin ke rumah boleh, tapi syaratnya adalah transfer dulu ya. Transfer dulu sebagai tanda jadi, tanda booking. Kita akan on the way ke rumah Anda untuk pasang ya. HIR 2. HIR 2 ini juga kemarin saya sudah review ya bagaimana pemasangannya. Nah, ini full adjustable lah, pokoknya diputar ya, maju dan mundur, dan enak sekali settingnya. Kalau ini kan untuk proyektor, tadi untuk proyektor yang H11, ini juga untuk proyektor. Kita harus vertikal, kita bisa intip dari belakang bahwa dia vertikal ya, tidak miring, tidak membentuk sudut. HIR 2 ini untuk Honda Mobilio RS ya, atau apa, pokoknya yang terbaru dah, yang proyektor gitu ya. Nah, ya 29,7 ya, 30 watt. Dropnya juga rendah, ini tidak terlalu besar ya. Bolam-bolam dengan dual heat pipe, dropnya besar sekali. 50%-nya turun ya, awalnya doang gede tapi lama-lama drop segala macam ya, setengah. Jadi kita sudah cek wattnya oke. Full adjustable dari Cooper ya. Ini kita akan masang nanti rumahnya di Mangga Besar. Jadi buat Anda yang mau kita kunjungi, datang pasang di rumah bisa ya, tapi ada syaratnya ya. Untuk wilayah Jakarta harus bayar dulu ya. Ada orang yang nanya mereknya apa, mereknya juragan lampu ya, dual Cooper PCB. Nah, ini H11 untuk Toyota Reborn, kalau nggak salah alamatnya di Semarang ya, atau di mana. Intinya nanti kita kirim ya. Untuk Innova Reborn ya, H11 pakainya ya. 30 watt ya, 2500 lux maksimumnya ya. H11. Kalau untuk Innova tinggal PNP, cuman agak sempit aja, agak masuknya, jadi harus hati-hati ya, jangan sampai LED-nya kena gitu ya. Fan-nya juga silent, nggak ada masalah, terang sekali bro ini. Cut off-nya juga bagus di Innova Reborn, kemarin saya baru masang Innova Reborn, customer-nya puas ya. 2500 lux maksimum 30 watt ya. Build quality sangat bagus, bahannya juga dari
kokoh lah, keker lah, bukan kelihatan LED abal-abal gitu ya. Banyak yang masih bertanya mereknya apa, mau lihat dusnya seperti apa. Banyak yang pengen lihat dusnya seperti apa, ya dusnya begini ya, plain. Ya, yang jual adalah siapa ya, Juragan Lampu. Ini H4 ini diorder satu untuk Avanza. Ya, ini juga full adjustable ya, tuh. Ya, 30 watt 2200 lux ya untuk H4 nya full adjustable. Pemasangan tinggal PNP, jangan lupa pasang dulu ininya ya, pasang ini dulu ininya, pasang kelipin, pasang karet, terus pasang bohlamnya. Jangan lupa kipas harus di belakang bohlam ya, kipas harus di belakang bohlam. Teknologinya dual Cooper PCB ya, jadi ada batang Cooper, ada batang tembaga di tengah. Kita akan tes nyala XHP 50 second generation ya. Ya, 29, ya. 30 watt high low. High dan low-nya akan sama wattnya ya, karena dia 4 chip ini sorotan samping, yang bagian depan low beam, kalau waktu high beam dia pindah ke belakang ya. Sebenarnya Anda bisa lihat review lengkap di video saya sebelumnya, apa keunggulan tipe ini, saya sudah banyak membahas ya. Ini kiriman saja hari ini kita akan siapkan ya, sebelum dikirim ada garansinya, rusak tukar baru, Anda nggak perlu khawatir. Yang penting rusaknya bukan karena dimodifikasi. Ya, ini untuk Avanza. Satunya lagi ini adalah orderan untuk expander ya, melalui Bukalapak. Yang lain-lain tadi saya disebutkan, ada yang transfer langsung, ada yang melalui Bukalapak, ada yang melalui Tokopedia. Silakan jika Anda merasa ingin di Tokopedia ya, Anda ingin di Bukalapak. Nah, ini untuk expander orderan melalui Bukalapak ya. Berikut fog lampnya Automac DC, headlampnya saya rekomendkan Cree. Fog lampnya kita rekomendkan Automac DC 2 warna buat hujan dan kabut. Expander masang sangat PNP, jadi Anda nggak usah pusing ribet. Bagaimana intinya, PNP driverless, tinggal colok ya, tidak ada potong-potong kabel. Low, high ya, 29,2. Silau banget nih, mata sakit bro. Common ground, common positif bisa ya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pokoknya tinggal pasang. Saya sudah kalibrasi juga, jadi bohlam-bohlam ini sudah saya kalibrasi, saya review, saya masukkan video supaya bahwa Anda tahu bahwa LED ini muter ya, jalan gitu ya, banyak yang beli. Buat Anda yang masih ragu, masih nanya-nanya, masih berpikir 29 ya, masih berpikir, masih bertanya-tanya, masih bingung, masih izin istri ya, saya tunggu orderannya ya. Untuk expander sangat PNP, saya pakai juga tipe ini di mobil expander saya ya. Cut off nya mantap, outputnya tebal. Nah, ini satu lagi buat fog lampnya Automac DC. Automac DC ini 2 warna ya, bisa putih, bisa kuning. Nah, ini putih, ini kuning ya, putih, kuning ya. Untuk expander kuningnya chipnya nanti di bawah ya, nanti akan sinarnya lebih jauh ya, sesuai lah ya, buat hujan, buat kabut. Ini bohlam bestseller udah saya silent juga. Expander fog lampnya kan di kolong di bawah, jadi sekarang musim banjir, musim hujan, Anda nggak perlu takut fog lampnya kemasukan air ya. Ya, 19 watt, kuning dengan putihnya sama, 19 watt, 3000 6000 Kelvin ya. Ini orderan hari ini, kita akan segera bungkus, kita kirim ya. Oke, terima kasih. Silakan WhatsApp 0898 269 3838. Workshop saya Jalan Lambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Jika Anda ingin dipasang di rumah Anda bisa silakan transfer dulu. Kita akan atur jadwal ya. Kita atur jadwalnya. Jadi jangan sampai
Anda nggak bisa, saya juga nggak bisa. Jadi kita harus mengatur jadwal. Yang penting kalau Anda mau pasang di rumah, saya butuh Anda transfer dulu sebagai komitmen ya. Oke, terima kasih yang sudah order. Yang belum order masih ragu-ragu, upgrade lampu itu buat safety ya, bukan buat gaya-gayaan. Jadi Anda pikirkan sendiri buat prioritas, buat apalagi buat Anda yang sering jalan malam ya. Upgrade lampu itu untuk buat keamanan Anda dan keluarga Anda. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Setelah tadi kiriman banyak, sudah berangkat semua, saya juga sudah selesai masang. Nah, ini orderan sore ini. Untuk ras Terios ya, H11. Nah, saya rekomenkan pakainya kri saja lah ya. Ini karetnya dikasih, tujuannya untuk apa? Nanti Anda harus bolongin pakai hulsau tutupnya. Jadi nanti karet ini itu bakal duduk ya nanti di sini nih. Ya, khusus untuk ras Terios ya. Atau yang headlamp yang ada tutup belakangnya. Kalau nggak ada tutup belakangnya ya nggak usah. Jadi ini nanti bakal ring ini bakal di sini dari tengah nih. Ya. Sebentar. Aduh. Jadi gini, nanti deh belakangan ya saya cerita soal karet. Nah, ini contoh proyektor Toyota ya. Toyota ini kan banyak ya, jadi satu proyektor dipakai rame-rame. Contohnya mobilnya Avanza Veloz, Toyota Camry, apa lagi ya, Agya ya, yang facelift yang udah pakai proyektor, Fortuner, Avanza Veloz tadi udah ya, pokoknya mobil yang menggunakan proyektor Toyota pasti pantatnya begini ya. Nah, masang ini itu caranya ya, jangan salah. Kemarin saya membriefing customer yang masang, dia masang ininya dilepas dulu, ininya dipasang. Itu salah bro, salah ya. Kalau Anda masang ininya pasti bakal susah, nggak bakal bisa masuk, keras. Karena memang ini posisinya harus keras, harus ngunci. Ya, jadi jangan melepas ininya ya. Pasanglah posisi waktu ini terpasang ya. Posisi ini terpasang di sini, Anda masukin begini lebih gampang, tenaganya lebih gede. Tep. Ya. Dorong. Memang agak kencang, dorong selesai sampai karetnya ngejepit, putar ya. Putar ke kanan terus bro, ke kanan terus, putar ke kanan terus sambil didorong ya. Memang kalau melihat begini kelihatannya kalau di luar gampang ya, proyektor bisa diputar-putar. Nah, kalau sekarang prakteknya di dalam ruangan mesin memang agak sulit ya, kita harus nunduk-nunduk, kita harus ngintip-ngintip. Tapi intinya saya berikan teorinya seperti itu. Anda masukin, jangan dilepas dulu ringnya, karena kalau Anda lepas ringnya nggak bakal bisa masuk. Anda mau pakai tenaga jempol Anda, tenaga telunjuk Anda nggak bakal bisa. Jadi pasanglah, dorong, putar ke kanan itu searah jarum jam, putar terus sampai ngunci sambil didorong. Berhentinya di mana? Berhentinya vertikal ya, vertikalnya di mana nanti pas masang briefing lah. Yang ini khusus untuk yang beli ya. Jadi ini untuk Pak siapa lupa namanya, saya nggak nanya. Di order melalui Bukalapak, sistemnya COD. Silakan yang buat mau COD di Bukalapak boleh, pengirimannya pasti sih cepat ya kalau COD. Jadi dorong, putar ke kanan terus sampai dia ngunci. Nah, misalnya kalau dikeluhkan, Pak kok goyang-goyang, ogel-ogel, berarti Anda salah, belum ngunci. Ini tak boleh goyal-goyal ya, ini harus ngunci kenceng ya. Ingat, dilihat tuh ya, ngunci kenceng ya, tak ada geol-geol ya, nggak ada geol-geol, nggak ada goyang-goyang gitu ya. Kalau masih goyang-goyang berarti ada kesalahan. Tapi kalau masih keras begini benar gitu ya. Jadi pemasangan ini perlu perhatian khusus ya. Dan masang ininya, wah Pak mentok Pak belakangnya karena ini panjang. Iya, ini sekilas lihat panjang. Tapi nanti kalau sudah terpasang ya di headlamp mobil, di sini dibaca ya warning harus dibuka. Jadi ini nanti dibuka, Anda mau tekuk ke kiri, mau tekuk ke kanan, mau di gimana nanti ini dimekarin bro ya. Dimekarin, dibeginiin ya supaya pendinginannya lebih
bagus gitu ya, jadi lebih cepat pergi. Jadi ini nanti ini dimekarin, dibelokin, ini juga ya dimekar-mekarin. Anda baca tuh di sini nih, ya dimekarin. Ya bukan artinya belakang ini Pak nanti mentok nggak belakang, ya nggak mungkin mentok. Misalnya kalau mentok ya gampang belokin aja, ya seperti itu. Jadi tidak ada hal yang sulit, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Ya pokoknya intinya jangan melepas kunci ringnya. Kalau Anda melepas kunci ringnya, Anda nggak bakal bisa pasang. Nah, soal driver jangan lupa nyolok, jangan terbalik ya. Di sini ada knocknya satu, ketemukanlah dengan knock yang di sini ada satu tuh cowakannya. Ya, cowakan ketemu cowakan, dicolok ya, dicolok, dikunci ya, dikunci ya, dikunci. Nah, jangan lupa ya, XHP 50 saya adalah versi yang dudukan ininya sudah aluminium semua. Ada yang menjual dudukan ininya plastik, drivernya dari plastik. Ini drivernya full aluminium, punya saya semua full aluminium. Karet dikasih untuk tipe H11 ya, H11, H16. Tinggal kalibrasiannya saja yang beda-beda sedikit karena titik fokusnya ya. Kita akan mencoba nyalakan di proyektor Toyota. Nanti saya akan cari lagi proyektor-proyektor H11 ya, contohnya seperti Pajero Exit, mobil-mobil lain ya. Saya ada, cuman kebanyakan saya ngumpulin proyektor dari dulu, saya ngumpulinnya yang D2S loh, yang banyak. Sekarang proyektor kita butuhnya proyektor halogen H11 ya, sama proyektor H7 untuk Chevrolet Captiva ya. Saya ada tuh sebenarnya, cuman saya mesti bersihin dulu, nanti kita akan demokan ya untuk Chevrolet Captiva. Jadi jangan kelewatan untuk Anda pemilik Captiva yang mau upgrade LED. Saya akan rekomenkan Cree yang mana, yang dual Cooper PCB ya. Nah, oke, kita tes nyala dulu deh, lihat nyalanya dulu bro ya, seperti ini ya. Outputnya sih lumayan lah ya, udah di atas rata-rata daripada Anda pakai halogen ya. Anda lihat sendiri, dan ini masih bisa di adjust ya. Sebentar, ini saya taruh aja kameranya pakai tripodnya ya. Nah, Anda lihat, kita bisa adjust dia tuh ya. Adjust lah sampai dia bergaris lurus ya, tidak boleh melengkung. Kalau melengkung begini artinya salah ya, melengkung begini salah artinya ya. Nah, pokoknya sampai fokusnya titik tengahnya padat ininya di sini nih ya, garisnya cut off-nya lurus tajam ya. Kenapa dia kok nggak bisa warna biru? Banyak orang yang protes ya, karena proyektor OEM-nya tidak clear lane. Nah, Anda gantilah dengan clear lane, dia pasti akan warna kebiruan ya. Karena dia tidak clear lane ya begitu, swirl ya, swirl. Jadi swirl itu artinya lensa proyektor itu ada garis-garisnya, ada efek kulit jeruknya gitu ya. Itu yang menyebabkan tidak bisa clear lane. Anda tinggal swap sebenarnya, swap ganti ya, arti swap itu bukannya swab tes PCR gitu, bukan ya. Anda swap lensanya pakai yang clear lane, efeknya akan menjadi garisnya menjadi pelangi ya, color bandnya keluar ya. Oke. Jadi jangan lupa cara masangnya seperti itu. Anda juga sebenarnya bisa melepas ininya, kuncinya ya. Nah, ini karet ya dipasang di sini nih, di tengah sini. Memang ini agak keras ya, memang harus keras karetnya. Kenapa? Karena buat menggigit ya. Jadi Anda harus pasang karetnya di sini. Sebenarnya nggak mau pasang karet juga nggak apa-apa. Cuma namanya paket penjualan kan kita harus kasih gitu ya. Nah, ada yang bertanya, Pak, fungsi karetnya buat di mana? Nah, ini saya kasih tahu. Nah, jadi ada yang jual tanpa karet juga, ada juga. Ya, karet ini harus pasang di tengah sini. Ya. Kenapa? Kan headlamp mobil Anda tuh ada tutup di belakang, ya. Tutupnya kan dibuka. Nah, ini kan harus menjolor keluar. Kalau nggak menjolor keluar sih nggak apa-apa, Anda tekuk di dalam juga bisa. Tapi kalau Anda mau menjolor di luar, Anda bikin lubang, jadi tutupnya itu nanti di tengah sini ya. Nah, jadi ini supaya buat karetnya tidak masuk air ya.
Jadi fungsi karetnya itu sepertinya seperti ini gitu maksudnya ya. Nah, banyak zaman sekarang yang menjelaskan soal, wah bos, bagus mana dengan dual heat pipe DHP 52 watt, 60 watt. Ini memang bohlamnya nggak terlalu gede wattnya, cuma 20 watt. Kita ngomong apa adanya. 20 watt itu 20 watt real ya. 20 watt real yang dibaca oleh wattmeter. Luxnya berapa? Kalau nggak salah sekitar 1800 atau 1900 ya. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ada mengenai detail seperti apa detailnya ya. 20 watt pokoknya. Dia sendiri teknologinya sudah heat cooper pipe ya. Saya ngomong apa adanya, dia sudah menggunakan heat cooper pipe. Anda nggak percaya? Nih saya tunjukin. Di tengah ini ada batang tuh, yang tembaga di tengah ini nih, tuh ya. Kelihatan nggak warna tembaga yang oranye-oranye itu tuh? Tuh, ya. Dia menggunakan batang heat cooper pipe di tengah. Dia tidak bilang single atau double, tapi heat cooper pipe ini lebih bagus dibandingkan yang double heat pipe. Karena kenapa? Kalau double heat pipe, heat cooper pipe-nya hanya segede tusuk gigi, ditaruh di kiri dan di kanan. Sedangkan ini berbentuk satu batang seperti ini, gede dia bro, ya. Jadi lebih bagus, ya. Nih, dia satu batang seperti ini nih. Kenapa saya punya stok ini? Karena saya pernah modif. Ya, jadi ini tuh batang ini tuh ditaruh di tengah. Batang tembaga heat cooper pipe. Jadi batang tembaga tapi dia di tengahnya kopong. Di dalamnya sini diisi cairan. Cairan itu bisa NaCl atau senyawa apa. Jadi dia bisa jadi kalau jadi cara kerjanya kalau di bagian sini panas, panasnya itu akan pergi ke bagian sini. Nah, makanya ini LED-nya kan taruhnya di sini. Jadi kalau ini nyala kan panas. Jadi panasnya itu akan pergi ke bawah. Nah ini dibuang oleh heatsink tuh. Makanya ini nongol heat cooper pipe-nya di sini nih. Kelihatan nggak tuh, ya? Jadi ini teknologi ini juga sudah heat cooper pipe. Jadi jangan bilang bukan heat cooper pipe gitu ya. Cuman kadang-kadang orang suka mempromosikannya berlebihan, menggunakan DHP lebih terang, lebih ini, lebih itu, teknologinya baru. Ini juga sudah DHP bos, cuman namanya bukan dual, tapi ya satu batang aja single. Malah lebih gede heat cooper pipe dibandingkan yang zaman sekarang segede tusuk gigi doang, kecil. F3 aja kecil bro, segede tusuk gigi doang, taruhnya di pinggir lagi. Kalau ini di tengah, bagus ini. Langsung ke LED-nya, di balik sini di tengah batang ini. Itu ya. Jadi nggak usah norak, nggak usah melebih-lebihkan soal heat cooper pipe. Semua LED yang saya tawarkan sudah istilahnya the best lah. Saya nggak mau jual yang ecek-ecek abal-abal. Kalau Cree memang sudah menggunakan heat cooper pipe ya. Yang Cree satu lagi pun yang 30 watt pun sudah menggunakan cooper, tapi bukan menggunakan heat pipe tapi cooper PCB ya. Sama juga dia ada batang cooper, ada batang tembaga gitu ya. Jadi saya harap paham, jadi jangan sampai salah paham ya. Ingat, perlakukanlah bohlam dengan sangat hati-hati ya. Namanya bohlam itu bukan untuk kasar-kasar. Jadi kalau Anda nyari tukang, carilah tukang yang memang kerjanya halus. Jangan orang tukang bongkar ban, tukang bongkar mesin, yang main getak-getok aja Anda suruh pasang bohlam gitu ya. Ingat, ini LED nongol ya, ini LED nongol. Jadi pas masukinnya juga jangan sampai ini kegerus gitu ya. Kalau robek rusak ya. Kalau robek LED-nya bisa mati. Makanya ini pas masukin di lubang ini nih, hati-hati nih kegesek ya. Hati-hati mentok, jangan dipaksa. Bisa kena chipnya ya. Saya ngomong apa adanya, itu yang sering dikeluhkan, itu yang sering masalah. Ya, jadi perlakukanlah bohlam dengan baik, jangan sampai jatuh. Ya, jangan sampai chipnya sobek ya, seperti itu. Oke, itu soal heat cooper pipe, soal cooper belt ya. Jadi LED ini kan nyala panas itu dari heat cooper pipe dia akan pindah ke bawah. Nah, pindah itu ke bawah, heat cooper pipe-nya di tengah, dibuanglah melalui heatsink ini, cooper belt gitu ya. Jangan lupa ini nanti dilepas, harus dimekarin ya. Seperti itu. Ini saya sudah kalibrasi buat proyektor.
Kalau Anda order buat fog lamp H11 kalibrasinya beda lagi. Apa yang ini karena kan dia fix fokus. Ya, dia hanya bisa disetel mutar, maju mundurnya tidak bisa. Jadi kalau ini untuk proyektor saya rasa cukup, udah bagus. Tapi kalau nanti buat di fog lamp ada yang perlu dioprek lah, istilah kasarnya seperti itu ya. Oke, kita akan coba nyala yang satunya lagi. Harganya Anda bisa cek langsung di Bukalapak ya, nanti saya kasih link deskripsinya, atau Anda silakan WhatsApp 089826938838. Banyak yang menjual tipe ini ya di Bukalapak, di Tokopedia, di online. Saya cuma punya tipe ini untuk H11 dan H4. Saya tidak mau menjual HB3, HB4. Kenapa? Karena Anda beli percuma, tidak fokus ya. Bohlam ini sensitif sekali. Saya ngomong apa adanya. Saya dulu pernah beli pasang sendiri di expander, hasilnya nggak bagus kalau nggak dikalibrasi. Nah, saya sekarang mencoba mau mempromosikan, saya mau menjual ya 20 watt. Ya, saya mau mencoba menjual, saya mau mencoba mempromosikan, tapi yang udah di versi yang udah dikalibrasi bagus segala macam gitu ya. Nah, banyak permasalahan seperti ini. Ya, saya ngomong apa adanya nih. Pabrikan ya, dia membuat LED itu cuma satu macam batang gitu ya, dia membeda-bedakan hanya di dudukan ininya nih, dudukan ininya ya. Saya ngomong to the point, saya buka ya. Dia bikin LED begini universal buat semua tipe. Kan bohlam itu kan dari ada H1, H3, H4, H7, H8, H9 ya, H11, H16, H18 juga ada, H27, itu banyak sekali. Nah, pabrikan cuma bikin satu, yang dia bedain apa? Ininya, soketnya, dudukannya. Nah, ini dudukannya. Jadilah HB3, jadilah HIR2. Padahal Anda tahu nggak, bohlam itu tingginya beda-beda. Nah, itulah yang menyebabkan tidak fokus, gitu ya. Makanya saya waktu order ini ke pabrik saya bilang, ini bener nggak punya H11 batangnya. Sebelum dikirim saya minta ukur ininya pakai sigmat berapa detailnya ya. Jadi nggak sembarangan kita ordernya juga. Kita ukur pakai sigmat dari sini ke sini harus berapa mili gitu ya. Halogen berapa mili. Jadi supaya kita tidak dibohongi gitu ya. Jadi ininya buat bohlam HB3 dia kasih giniannya H11. Oh iya, Anda beli H11 memang, tapi pas dipasang fokusnya kabur. Itu saya dulu kejebak di situ, dibohongin ya. Setelah saya perhatikan, kenapa kok nggak fokus ya, padahal sama-sama H11 bener. Oh, ternyata dicek titik fokusnya lari gitu ya. Nah, makanya ini adalah khusus H11 yang saya order ke pabrik. Jadi ini memang untuk bermain di H11. Saya tidak berani order HB3, HB4, tipe-tipe lain. Kenapa? Saya tanya, oke, bohlam HB3 ukurin, oh kok sama datanya, padahal bohlam HB3 dengan H11 itu beda loh ya. Jadi pabrikan bermain di sini. Nah, makanya kalau ini saya berani menjamin bahwa ini benar-benar real H11 punya ya. Anda bisa lihat video saya 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya pasang di proyektor kok melengkung ya. Anda bisa nonton tuh, ada kok, masih ada videonya ya. Kenapa hasilnya nggak bagus menggunakan bohlam ini ada. Nah, sekarang setelah 1,5 tahun saya pelajari, baru berani saya jual gitu ya. Baru berani saya jual, bagus ya, baru kita jual. Oke ya, gitu aja. Buat Anda yang belum beli, buat Anda yang sudah beli, sudah beli belum pasang, silakan WhatsApp saya untuk nanya bagaimana cara pasangnya, karena ini perlu di briefing. Anda beli dengan saya LED, bukan hanya Anda beli sudah. Tapi untuk pemasangan Anda harus kita tutor. Di mana-mana segala sesuatu kita butuh guru, bener nggak? Kita butuh tutor, kita butuh mentor atau apalah istilahnya, kita butuh pembimbing. Jadi Anda beli dengan saya untuk pasang, saya membimbing Anda secara gratis. Membimbing Anda tujuannya apa? Supaya hasilnya maksimal. Anda beli LED mahal-mahal, Anda beli LED bagus-bagus, kok hasilnya nggak maksimal ya, seperti itu. Jadi Anda beli LED dengan saya bukan hanya beli barang, kita putus hubungan, bukan. Tapi setelah Anda beli, Anda pasang, Anda butuh pencerahan, Anda butuh Anda ada pertanyaan, Anda ada unek-unek, Anda silakan WhatsApp ke saya 089826938838 ya, seperti itu.
Kalau saya belum bales, mohon bersabar, mungkin saya lagi mandi, mungkin saya lagi tidur ya. Mungkin saya lagi makan ya, seperti itu. Jadi intinya pokoknya Anda sudah beli, Anda butuh bimbingan, kita siap ya. Yang penting adalah Anda sabar. Kadang-kadang memang ya namanya orang di WhatsApp ya, saya kalau belum di depan handphone ya belum bisa bales ya. Mohon ditunggu ya, seperti itu. Jadi kita bukan seperti pedagang lain yang hanya jual, yang bisa jawabnya iya kak, tinggal pasang aja kak, begitu ya. Banyak yang seperti begitu loh. Mungkin Anda merasakan juga, saya sih sudah merasakan. Kadang-kadang kita bertanya kepada mau beli sesuatu gitu di online, barang elektronik, rice cooker, ditanya pak, atau ini wattnya berapa? Oh iya kak, cuma dikasih foto atau menjelaskannya nggak kena gitu ya. Banyak yang seperti itu karena mereka ownernya tidak terjun langsung, mereka hanya menggunakan karyawan ya, atau anak buah yang ngurus. Anda berhubungan dengan saya WhatsApp 089826938838. Saya adalah owner Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Terima kasih sudah order, yang belum order silakan order. Anda pakai lampu begini bukan buat gaya-gayaan ya, bukan buat pamer-pameran, bukan, tapi untuk safety ya. Anda jalan malam karena jalanan di Jakarta kan Anda tahu sendiri lampunya gelap ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Jadi ini orderan hari ini yang baru saja ditransfer ya, setelah tadi pagi kita kumpulin banyak, tapi saya review secara cepat ya. Sekarang ini juga mau direview secara cepat ya. Ini H4 lagi ya. Apa keuntungannya? Dia Cooper PCB ya, dual Cooper PCB. Jadi dia dari 2 buah tembaga ya. Ini adalah 1 batang LED-nya, kri-nya. Ini juga 1 batang kri-nya ya. 2 begini dia ditempel jadi 1 ya. Jadi dia menggunakan PCB-nya tembaga ya. Anda bisa lihat di sini ya. Jadi ini teknologi terkini. Memang dia tidak ada heat Cooper pipe, tapi dia menggunakan Cooper tembaga gitu ya. Jadi bukan dual heat pipe, tapi dual Cooper PCB namanya. Kita boleh bikin ya DCP namanya ya. Orang boleh bilang DHP, ini DCP ya. Oke, full adjustable juga, bisa diputar ya. Anda nggak usah khawatir. Heatsinknya juga gede ya. Heatsinknya gede, fan-nya juga kenceng gitu ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya. Karet jangan sampai dijebol. Sampai saat ini sih saya masang nggak pernah karet dijebol ya. Untuk tipe ini, untuk ini PNP sekali. Jangan lupa masang ininya dulu, klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya. Ingat ya, kipas harus di belakang karet. Kipas di belakang karet ya, jangan di dalam karet. Kipas di belakang karet. Pemasangan tinggal colok. Ada yang bertanya, Pak kok baru nyala sebentar panas? Iya, namanya LED semua panas. Mau LED dual heat pipe, apalagi dia bilangnya 60 watt ya, dia lebih cepat panas. 60 watt besar, nah dia ngedrop, panas itu ngedrop paling realnya 30 ya. F3 juga sama, 40 watt, realnya 20-an ya. Yang 52 watt juga menggunakan dual heat pipe, panas nyala sebentar 50% turun gitu ya. Nah ini relatif stabil bro, turun 2 watt sama 3 watt saja ngedropnya ya. Panas dia, betul panas, tapi dia real wattnya 1. Kedua, drop wattnya juga nggak terlalu banyak gitu ya, hanya beberapa watt. Beda dengan merek-merek yang terkenal gitu dual heat pipe ya. Jadi bersaing lah ini dengan itu merek, dia wattnya awalnya besar, karena nyala sebentar panas banyak dropnya. Kalau Anda nggak percaya, Anda silakan tes, nyalakan 5 menit panas, ini juga panas betul, cuman dia dropnya jadi istilahnya lebih stabil lah ya, seperti itu. Pemasangan juga tinggal colok tanpa ada driver ya, bagian driver segala macam kotak-kotak, ini ribet. Kalau ini tinggal colok, dan ini dibungkus ya, di braided kabelnya. Kenapa? Ini panas bro, panas banget ya. Di sini kalau tidak di braided ya kalah, bisa putus, bisa otek-otek di sininya ya. Saya ngomong apa adanya karena saya sudah banyak menemukan yang pakai F3 di sininya putus, mati. Kadang-kadang dia katanya mobil goyang-goyang atau mobil jalan rusak kok lampunya bisa mati-mati. Oh, ternyata pas dicek servis di sininya putus. Ya. Di sininya putus. Kenapa? Karena ini panas. Kabel keluar di sini, dia tidak
kabelnya nggak tahan panas ya kalah ya di sini. Jadi Anda harus perhatian khusus buat yang ada driver kotak di luar ya. Geol-geol, apalagi mesin mobil Anda diesel, getaran mesinnya lebih gede ya. Karena di sini ada kotaknya, ada drivernya, jadi ada momen goyang-goyang, makin lama goyang-goyang kalah ininya, putus. Ya kalau ini tidak ada, jadi tidak ada beban, tidak ada apa, dan dia dibungkus dirajut gitu ya. Sama seperti colokan kabel handphone lah, iPhone atau apa kan yang zaman sekarang yang bagus kan dirajut ya. Kalau yang kabel-kabel begini kan nih Anda lihat nih suka kalah di sininya kan. Bener nggak? Kalah kan di sininya nih. Tuh. Ini juga ini aja warnanya udah berubah ya. Kalah di sininya kenapa? Karena belok-belok. Pas pada saat nyala kan ada arus listrik panas. Kalah di sininya. Tapi kalau Anda beli kabel yang dirajut lebih awet ya. Percaya nggak percaya, kabel handphone aja seperti itu ya. Gimana kabel-kabel begini otomotif ya, panas. Panasnya bukan panas sepanas kabel charger gitu ya, ruangan mesin 80-90 derajat. Sedangkan dia panas, jadi bisa kalah di sini ya. Jadi ini benar-benar istilahnya lebih unggul lah gitu ya. Saya juga tidak mau menjelekkan merek lain, cuma saya hanya membandingkan gitu ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Harganya pun murah ya, nggak begitu ekstrim harganya ya. Build quality juga sangat bagus, bahannya berat, pejal ya. Jadi bukan dibikin dari abal-abal gitu ya. Ini build quality, jadi detail lah ya. Full adjustable ya, jangan lupa 360 derajat. Chipnya XHP ya, 50 second generation, cut off-nya untuk setir kanan ya, RHD ya. Saya sudah kalibrasi, jadi tinggal dikirim saja, tinggal kita tes nyala. Ini untuk mobil Ford Ranger ya, Ford Ranger ya, 6000 Kelvin. Hujan masih oke lah ya, 30 watt. Hujan masih oke. Kalau kabut ya tergantung mata juga ya, mata tiap-tiap orang berbeda. Tapi waktu itu saya pakai 6000K waktu kena kabut di Bali sih masih oke ya. Tapi susah juga ya, namanya mata orang, kadang-kadang kaca film mobil orang suka dipakai yang setebal-tebalnya, saya juga bingung apa maksudnya. Ya, terang sekali bro, kipasnya juga high speed ya. Kencang putarannya, cuman nggak terlalu berisik lah. Common ground, common positif bisa. Ya. Ampernya gede bro, ini 2,3 ampere nih naik. Ya, polarity, common ground, common positif, mantap lah pokoknya, bisa semua, tinggal pasang aja, tinggal PNP di mobil ya. Jangan lupa ini double Cooper PCB, bukan single Cooper PCB ya, double Cooper PCB ya. Anda bisa lihat, makanya dia bikin casing dibuka ininya sengaja supaya Anda ditunjukkan ini double Cooper ya. Ada yang bertanya kepada saya, bos mereknya apa, bos kardusnya seperti apa. Nah ini Anda bisa lihat kardusnya seperti ini ya. Mereknya apa? Ya mereknya Juragan Lampu lah ya. Ya. Mereknya apa? Juragan Lampu. Kardusnya mana? Nah, Anda bisa lihat di depan nih kardusnya. Ya. Pertanyaan lain lagi, bos ada cut off-nya nggak? Bohlam ini ada cut off-nya bos. Jadi Anda nggak perlu takut silauin orang lain ya. Cut off-nya sudah kita adjust ya, kita kalibrasi. Ini payungnya maksudnya cut off-nya ya. Anda nggak perlu khawatir, tinggal pasang saja. Jika Anda ingin order silakan WhatsApp 0898 269 3838. Workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Jika Anda wilayah Jakarta ingin saya pasangin datang ke rumah, bohlam apapun, Cree, Automax, Pro 7, silakan WhatsApp, tapi saya minta satu syarat adalah Anda transfer dulu ya. Kita tinggal datang pasang untuk mobil apa sebutkan. Terima kasih.